Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Lailatus Saada, NIM T 2019 4019, kelas PGMI D1. Di sini saya akan membahas tentang sistem ekskresi dan penyusun organ manusia. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu organ penyusun sistem ekskresi bagian ginjal. Ginjal sendiri merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal ada di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal sendiri berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada kulit ginjal. Bagian terluar ginjal biasa disebut dengan korteks renalis, berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua itu ada sumsum ginjal. Bagian tengah ginjal biasa disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Dan yang ketiga ada rongga ginjal. Bagian paling dalam biasa disebut dengan pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Berikut adalah contoh gambar dari ginjal. Selanjutnya itu ada struktur ginjal. Di sini struktur ginjal terbagi menjadi 4. Yang pertama ada korteks ginjal, yaitu bagian terluar dari ginjal. Yang kedua ada medula ginjal. Medula adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Dan yang ketiga ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Dan yang keempat itu ada ureter ginjal. Ureter sendiri adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Berikut adalah contoh gambar dari struktur ginjal. Selanjutnya itu ada organ penyusun sistem ekskresi bagian dari kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Berikut adalah contoh gambar dari kulit. Selanjutnya itu ada struktur dari kulit. Struktur kulit di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua ada dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis biasanya lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis sendiri terbagi menjadi beberapa jaringan. Yang pertama itu ada pembuluh kapiler. Fungsinya yaitu menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Yang kedua ada kelenjar keringat, yaitu menghasilkan keringat. Dan yang ketiga itu kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Yang keempat ada pembuluh darah. Fungsinya yaitu mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Yang kelima itu ada ujung-ujung saraf, meliputi ujung safar perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Dan yang keenam itu ada kantong rambut yang berfungsi untuk tempat akar batang dan kelenjar minyak rambut. Dan yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit. Dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak sendiri berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dari penahan suhu tubuh. Selanjutnya itu ada organ penyusun sistem ekskresi bagian dari hati.
Hati sendiri berada di dalam rongga perut, sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati sendiri berfungsi untuk mengekskresikan duta empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Berikut adalah contoh gambar dari hati. Selanjutnya itu ada organ penyusun sistem ekskresi bagian dari paru-paru. Paru-paru manusia pada umumnya berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru sendiri memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Berikut adalah contoh gambar dari paru-paru. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.